Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan memahami organisasi sektor publik, khususnya mengenai batasan-batasan organisasi sektor publik. Adapun acara pembelajaran, satuan acara pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah kita akan mengenal teori dasar administrasi untuk review. Yang kedua, batasan manajemen sektor publik. Berbagai pendapat tentang administrasi dan manajemen. Secara garis besar, terdapat dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa administrasi sama dengan manajemen. Jadi penggunaan istilah administrasi dan manajemen ini sering ditukar-tukar. Jadi bicara manajemen artinya juga administrasi, sementara juga bicara administrasi juga artinya manajemen. Ini pendapat pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa administrasi berbeda dengan manajemen. Pendapat yang mengatakan administrasi berbeda dengan manajemen ini dibagi dua. Yang pertama, bahwa administrasi lebih luas dari manajemen. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa administrasi lebih sempit dari manajemen. Kita akan kupas dari pendapat-pendapat ini, terutama pendapat yang kedua bahwa administrasi berbeda dengan manajemen. Saya tampilkan salah satu pendapat ahli administrasi terkait hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen. Dikatakan oleh Ted N. Farland bahwa administrasi atau administration intinya adalah organisasi atau organization. Organisasi intinya adalah manajemen, dan manajemen intinya adalah kepemimpinan atau leadership. Leadership, inti dari leadership adalah decision making atau pengambilan keputusan, dan inti dari pengambilan keputusan adalah human relation atau hubungan antar manusia. Ini teori yang menguraikan bahwa administrasi lebih luas dari manajemen, bahwa manajemen adalah inti dari administrasi. Jadi administrasi dalam arti dinamis, apa yang dinamakan dengan manajemen. Sedangkan administrasi dalam arti statis, itulah yang disebut dengan organization atau organisasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kedudukan administrator dan manajer. Tingkat atas dari manajer disebut dengan top manager. Tingkat tengah, manajer tingkat tengah atau middle management. Kemudian lower management atau manajemen tingkat bawah. Dalam konteks administrasi, top manager adalah administrasi. Jadi top manager itu sama dengan administrasi. Orangnya disebut dengan administrator. Nah, manajemen
orangnya disebut dengan manajer. Nah, bila kita melihat managerial skill dan technical skill, perbandingan antara managerial skill dan technical skill, maka semakin levelnya tinggi, maka penguasaan managerial skill ini lebih besar. Makin levelnya rendah, maka penguasaan terhadap technical skill ini lebih besar. Sementara kalau kita lihat dari fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, maka peran top manager atau administrator, fungsi planning lebih besar. Ya, fungsi planning lebih besar dibanding dengan fungsi-fungsi yang lain. Ya, dibanding dengan fungsi organizing, fungsi actuating, dan fungsi controlling. Ya, bisa kita lihat seorang top manager, maka fungsi planningnya ini lebih besar. Fungsi organizingnya lebih besar. Fungsi actuatingnya lebih besar, dan fungsi controlling ini setengah. Nah, sementara untuk middle management, fungsi planningnya lebih besar, fungsi organizingnya lebih besar, actuatingnya lebih kecil, dan controlling ya. Gitu. Demikian pula pada level lower manager. Pada lower manager, maka fungsi planningnya lebih kecil dibanding fungsi-fungsi yang lain. Nah, ini menggambarkan kedudukan administrator dengan manajer. Selanjutnya kita mereview ya pengertian administrasi. Jadi pendapat ahli mengatakan bahwa pengertian administrasi dibagi menjadi dua. Administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah yang biasa kita sebut dengan tata usaha. Yang ini berasal dari bahasa Belanda administrasi ya, artinya tata usaha. Nah, kemudian administrasi dalam arti sempit juga berarti kegiatan tata usaha kantor berupa catat mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya. Nah, kemudian administrasi dalam arti sempit juga berarti tata usaha yang menyangkut setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis. Jadi kata kuncinya, pekerjaan administrasi dalam arti sempit adalah pekerjaan-pekerjaan tertulis. Nah, kemudian administrasi dalam arti sempit juga berarti suatu alat yang dapat dipakai untuk menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan hubungan persetujuan dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia dan atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis. Nah, kemudian administrasi dalam arti sempit juga berarti suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat, dan pekerjaan mencatat atau membukukan, atau setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi itu. Itu adalah pengertian administrasi dalam arti sempit. Nah, pengertian administrasi dalam arti sempit dibandingkan dengan manajemen, hal ini berarti administrasi lebih sempit dari
manajemen. Dengan kata lain bahwa administrasi dalam arti sempit, administrasi lebih sempit dari manajemen yang mendefinisikan bahwa administrasi dalam arti tata usaha atau tulis menulis. Nah, administrasi dalam arti luas berasal dari bahasa Inggris yaitu administration atau to administer atau to manage, artinya mengelola atau to direct atau menggerakkan. Nah, dalam pengertiannya bahwa administration yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Ini pengertian administrasi dalam arti luas. Ya, sehingga yang dipelajari dalam strata 1, ya, strata 2 maupun strata 3, jurusan administrasi, baik administrasi bisnis maupun administrasi publik, yaitu dalam konteks administrasi dalam arti luas. Ya, dengan kata lain bahwa administrasi yang berarti kerjasama dua orang atau lebih. Sedangkan administrasi dalam arti sempit ini yang biasa dipelajari oleh jurusan sekretaris. Ya. Jurusan sekretaris. Gitu. Jadi dalam konteks ya strata 1, strata 2 dan strata 3 pada jurusan administrasi publik maupun jurusan administrasi niaga yang dipelajari adalah administrasi dalam arti luas. Nah, kemudian manajemen artinya to manage atau mengatur. Ya, karena manajemen adalah inti dari administrasi. Apa yang diatur? Yang diatur adalah man, money, method, machine, dan market. Mengapa harus diatur? Agar lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah top manager atau administrator dan para manajer di bawahnya, baik middle manager maupun lower manager. Nah, kemudian bagaimana mengaturnya? Yaitu melalui fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan di mana harus diaturnya? Yaitu organisasi. Sehingga organisasi itu adalah wadah atau tempat kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Yang berarti bahwa organisasi itu adalah administrasi dalam arti statis. Nah, kemudian ya, dalam fungsi manajemen kita mengenal berbagai pendapat tentang fungsi manajemen. Kurang lebih ada 11 pendapat yang saya kutip dari bukunya Hasibuan ya. Nah, fungsi manajemen yang sangat terkenal ya sebagaimana pendapat Terry ya, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Kemudian pendapat-pendapat yang lain ini mirip-mirip ya. Ada yang menambahkan motivating ya, actuating itu sama dengan motivating atau leading ya. Leading itu adalah memimpin atau berarti juga commanding. Dan pendapat-pendapat yang lain ya, yang berpendapat terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Dalam pembahasan 3 pertemuan ke depan kita akan membahas
fungsi-fungsi manajemen ya, terutama fungsi-fungsi manajemen yang update ya. Tidak akan semua kita bahas, tetapi fungsi-fungsi manajemen yang update ya, yang ya sangat diperlukan ya dalam manajemen sektor publik. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama ya, terkait dengan kurikulum ya, atau pokok-pokok bahasan yang dipelajari dalam materi kuliah manajemen sektor publik. Nah, selanjutnya pengertian manajemen ya. Manajemen berasal dari bahasa Inggris atau manage ya, artinya mengelola. Manajemen itu adalah kata benda, artinya pengelolaan ya. Orangnya disebut dengan manajer atau pengelola. Sebagaimana arti kata menurut kamus. Kemudian manajemen atau to manage artinya mengatur. Nah, dalam pengertian yang dikemukakan oleh Hasibuan mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sesuai dengan judul mata kuliah manajemen sektor publik, maka kita mencoba untuk mendalami pengertian arti publik. Nah, menurut arti kamus ya, publik artinya orang banyak atau umum. Artinya kepentingan umum ya. Semua orang yang datang, menonton, mengunjungi dan sebagainya. Nah, sektor artinya lingkungan suatu usaha atau ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Jadi sektor publik artinya kegiatan atau bagian yang bertujuan untuk mengatur orang banyak atau untuk mengatur kepentingan umum atau hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak atau kepentingan umum. Nah, publik atau sektor umum adalah bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dan mempengaruhi suatu bangsa, negara atau komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik atau suatu jalan. Nah, kemudian publik juga didefinisikan sebagai bukan pribadi yang meliputi orang banyak berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, bangsa atau masyarakat yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan bangsa tersebut. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia penggunaan kata publik sering diganti dengan umum. Misalnya perusahaan umum dan perusahaan publik. Kesejahteraan adalah tujuan utama sektor publik dan bukan untuk mencari laba. Nah, ini ya pengertian atau arti kata publik yang coba saya kutip dari berbagai sumber. Nah, kemudian pengertian dari badan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Itu yang dimaksud dengan badan publik. Nah, kemudian kita ingin juga mendalami berbagai hal ya terkait dengan organisasi sektor publik. Yang pertama adalah jenis organisasi non-publik di Indonesia. Jenis organisasi publik di Indonesia ya, itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi massa. Kemudian kelebihan dari sektor publik yaitu menyediakan barang publik yang esensial atau mendasar. Artinya barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan sektor publik juga mempunyai kelebihan adalah menjaga stabilitas perekonomian melalui kebijakan atau peraturan dan memastikan persaingan yang adil dan proteksi konsumen. Ini kelebihan dari sektor publik. Nah, kemudian namun ya, sektor publik juga terdapat sisi negatif, yaitu cenderung kurang efisien karena lebih mengutamakan efektivitas ya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak mengutamakan efisien. Ya, seperti halnya misalnya di sektor perhubungan, ketika sektor swasta tidak berani menyediakan angkutan, maka pemerintah menyediakan angkutan perintis, sehingga tidak terlalu dipertimbangkan dari unsur efisiennya. Kemudian sisi negatif sektor publik adalah campur tangan politik dalam bisnis swasta dan birokrasi yang berbelit-belit. Ya, itu adalah sisi negatif dari sektor publik. Nah, kemudian terdapat juga karakteristik organisasi publik, yaitu sumber daya entitas ekonomi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Ya, yaitu seperti pajak ya, pajak. Ya. Di samping pajak ada retribusi ya. Kalau retribusi itu pemerintah menyediakan sarananya. Tetapi pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya bahwa organisasi publik menghasilkan barang atau jasa tanpa persetujuan untuk memupuk laba yang sebesar-besarnya. Ciri khas organisasi publik tidak mencari keuntungan secara materi. Ya. Keuntungannya dilakukan dengan keuntungan non materi ya, seperti kesejahteraan, ya, kemakmuran, ya, kecerdasan, ya, perdamaian dan sebagainya. Nah, kemudian karakteristik organisasi publik yang lain adalah kepemilikan organisasi sektor publik tidak dapat dijual. Seharusnya tidak dapat dijual. Kalaupun punya kesepakatan dijual ya berdasarkan keputusan antara legislatif dan eksekutif, atau dialihkan atau ditebus kembali ya. Itu diantaranya adalah karakteristik organisasi publik. Nah, kemudian karakteristik organisasi publik yaitu dijalankan tidak untuk mencari laba, tadi juga sudah disampaikan, dimiliki secara kolektif oleh pihak publik,
Biasanya sahamnya, kalaupun perusahaan negara atau perusahaan daerah, sahamnya 50+1 ya. Artinya mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah. Nah, kemudian kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang diperjualbelikan. Kemudian keputusan-keputusan yang terikat kebijakan operasi didasarkan pada konsensus. Kesepakatan-kesepakatan ya, atau keputusan-keputusan pemerintah. Gitu ya. Jadi direksi pun ya kadang tidak mempunyai kewenangan karena kewenangan itu lebih atas lagi yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian batasan-batasan sektor publik, yaitu penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum, bukan konsumsi individual. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat. Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Karena ya ciri khas dari sektor publik itu untuk melayani kepentingan umum. Nah, kemudian pure non-profit organization. Sektor publik adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan ya, sehingga menghasilkan pure public good atau barang-barang publik. Misalnya pemerintah ya, quasi non-profit organization menghasilkan quasi public good ya. Misalnya perguruan tinggi dan rumah sakit. Quasi profit organization menghasilkan quasi private good. Misalnya PLN, PT Telkom, Kantor Pos, PDAM, ya PT KAI ya, dan sejumlah BUMN atau BUMD lainnya. Jadi ada quasi non-profit ya, tidak mencari keuntungan, tetapi ada ya mencari keuntungan ya, quasi profit ya, ada quasi profit dan quasi non-profit. Gitu. Jadi pemerintah pun ya ada di sektor-sektor yang mencari keuntungan atau quasi profit organization ya. Itu dalam bentuk badan usaha milik negara maupun milik daerah. Walaupun sebagian besar program-programnya adalah program-program dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Jadi semi bisnis ya. Itulah yang dimaksud ya dalam konteks perkembangan administrasi dan organisasi kontemporer disebut pemerintahan wirausaha atau new public management, mentransformasikan nilai-nilai bisnis ke dalam pemerintahan. Nah, selanjutnya bahwa sementara pure profit good, barang-barang privat ya, menghasilkan barang pribadi. Ya, sektor privat menghasilkan barang-barang privat. Misalnya di sini dicontohkan adalah restoran, hotel, mall, salon kecantikan dan sebagainya. Nah, itu ya karakteristik dari organisasi sektor publik ya. Ya, sekali lagi bahwa organisasi sektor publik ya itu juga ada yang bertujuan untuk mencari keuntungan ya, itu dalam bentuk badan usaha ya, baik badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Nah, kemudian peran sektor publik ya, disebutkan di sini bahwa peran sektor publik ada 3. Yang pertama adalah ya, sektor publik atau pemerintah mempunyai peran regulatory ya. Regulatory role atau peran pengaturan. Kemudian ada enabling role
peran pemerintah sebagai enabling role. Ya, enabling itu artinya kemungkinan. Jadi peran kemungkinan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian peran sektor publik yang ketiga adalah direct provision of good and service. Ya, artinya penyediaan barang dan jasa secara langsung. Jadi ada kalanya sektor publik pun menyediakan barang dan jasa secara langsung. Gitu. Jadi penjelasannya adalah bahwa peran sektor publik dalam regulasi bahwa ya pemerintah atau organisasi publik mempunyai peran mengatur ya, distribusi barang ya, mengatur hal-hal yang lain-lain gitu. Jadi fungsinya adalah sektor publik itu adalah mengatur kepentingan umum. Ya, seperti misalnya tarif jalan tol ya. Ya, tarif listrik, ya, tarif PDAM dan sebagainya ya. Kemudian harga BBM ya itu juga diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk ya kemakmuran dan keadilan masyarakat. Kemudian enabling role misalnya contohnya ya fungsi untuk menjaga kemungkinan yang terjadi yang tidak diinginkan. Misalnya pemerintah menyediakan kantor pemadam kebakaran ya untuk mengantisipasi ya apabila terjadi kebakaran. Pemerintah menyediakan petugas-petugas kepolisian yaitu dalam rangka untuk menjaga keamanan. Pemerintah menyediakan satuan polisi Pamung Praja misalnya dalam rangka untuk menjaga ketertiban ya. Itu Pak. Ya, itu. Nah, kemudian penyediaan barang dan jasa secara langsung yaitu dengan cara sektor publik mulai melakukan privatisasi yang mengharuskan sektor publik masuk dalam mekanisme pasar ya. Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa meskipun sudah diprivatisasi atau dikelola swasta. Jadi peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Itu adalah peran sektor publik. Nah, kemudian perbandingan model sektor privat dan sektor publik. Ya, yang pertama, sektor privat adalah bersifat individual choice in the market. Jadi dalam sektor publik itu adalah pilihan individu di pasar. Tapi kalau sektor publik, collective choice in the policy. Ya, pilihan kolektif dalam pemerintahan. Jadi kepentingan pribadi untuk sektor privat, tetapi sektor publik lebih kepada untuk kepentingan bersama. Kemudian ciri yang kedua ya adalah demand and price. Ya, sifatnya adalah permintaan dan harga. Ya, sedangkan untuk sektor publik lebih kepada need for resources. Kebutuhan akan sumber daya. Ya, karena sektor publik itu bebas ya, ada permintaan dan harga. Semakin tinggi permintaan, harga makin naik. Semakin kurang permintaan, harga mungkin makin turun. Itu adalah sektor privat ya. Dan sektor publik di sebaliknya ya. Kemudian yang ketiga, close for action ya. Penutupan untuk tindakan. Sedangkan untuk sektor publik adalah openness for public action. Keterbukaan terhadap tindakan publik. Karena sektor swasta sifatnya privat ya.
pemiliknya adalah orang-orang tertentu, itu jadi bersifat close ya. Dalam tindakan bersifat close karena hanya ya memberikan pertanggungjawaban kepada para pemilik modal saja. Sedangkan untuk sektor publik pertanggungjawabannya dilakukan kepada masyarakat sebagai yang mempunyai mandat. Nah, kemudian yang keempat, the equity of the market. Jadi ekuitas pasar, jadi mekanisme pasar ya. Sedangkan untuk sektor publik ya sifatnya adalah the equity of need ya. Jadi kesetaraan untuk memenuhi kebutuhan. Itu ciri-ciri untuk sektor publik. Yang kelima, sektor privat, the search for market satisfaction. Gitu ya. Jadi yang kelima adalah kepuasan pelanggan ya, mengutamakan kepuasan pelanggan atau kepuasan pasar ya. Itu sedangkan untuk sektor publik ya, the search for justice, keadilan ya, lebih mengutamakan keadilan. Sedangkan swasta itu siapa yang bayar lebih mahal, dia yang pelayanannya lebih baik ya. Yang keenam, sektor privat, customer sovereignty ya. Jadi kedaulatan ada di pelanggan. Sedangkan untuk sektor publik kedaulatan ada di warga negara atau citizenship ya. Nah, kemudian sektor privat yang ketujuh, competition as the instrument or market. Persaingan sebagai instrumen atau pasar. Jadi ciri khasnya adalah competition ya. Sedangkan untuk sektor publik yaitu collective action as the instrument of the policy. Aksi kolektif sebagai instrumen pemerintahan. Jadi kolektif. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, karena itu si pengelola adalah yang diberikan mandat oleh masyarakat, oleh rakyat. Yang mandatnya ketika seorang pejabat ya selesai atau habis masa jabatan, maka mandatnya dikembalikan kepada rakyat. Nah, kemudian ciri yang ke-8, private sector model, exit as the stimulan, keluar sebagai stimulan ya. Sedangkan untuk public sector, voice as the conditional ya, suara sebagai kondisional ya, suara sebagai kondisional ya. Ya artinya sektor publik tergantung kepada kekuatan masyarakat ya. Gitu ya. Untuk sektor privat ya lebih kepada stimulan ya. Persaingan antara usaha yang satu ya dengan pengusaha yang lain gitu. Nah, itu ya ciri-ciri atau perbandingan private sector dengan public sector. Nah, selanjutnya perbedaan sifat dan karakteristik organisasi publik dengan sektor privat ya. Kita ingin lebih memperjelas lagi. Ada 9 aspek perbedaan ya, dari tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, sistem akuntansi, kriteria keberhasilan, kecenderungan sifat, dan dasar operasional ya. Untuk sektor publik non-profit motif, jadi sifatnya tidak mencari keuntungan. Sedangkan sektor swasta mencari keuntungan. Dari sumber pendanaan, sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, bisa jadi utang, obligasi, laba, BUMN, BUMD, atau penjualan aset negara.
Sedangkan sektor swasta pembiayaannya internal bagi para pemilik modal ya, bagi para investor seperti utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Dari aspek pertanggungjawaban, sektor publik pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan parlemen ya, sedangkan sektor swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Dari aspek struktur organisasi, sektor publik lebih birokratis, kaku dan hierarkis, sedangkan sektor swasta lebih fleksibel ya, atau datar ya, atau piramida, meskipun segitiga tetapi segitiganya segitiga mendatar ya, dan bersifat lintas fungsional dibandingkan ya dengan sektor publik. Kemudian dari aspek perbedaannya dari karakteristik anggaran, sektor publik seharusnya lebih terbuka untuk publik, sedangkan sektor swasta tertutup untuk publik, terbuka hanya untuk para pemilik ya. Kemudian dari sistem akuntansinya, sektor publik ini sifatnya cash accounting ya. Jadi pencatatan keuangan berdasarkan transaksi ya. Sedangkan sektor swasta bersifat accrual accounting, bersifat komprehensif. Jadi setiap transaksi ya semua dihitung berdasarkan nilai uang. Tapi cash accounting ya berdasarkan ya uang yang ada di dalam kas. Tapi sebenarnya dalam perkembangan terakhir ya, sektor publik pun sudah mengadopsi sistem akuntansi sektor swasta yang dalam bentuk accrual accounting ya. Gitu ya. Jadi neraca berbasis accrual itu memberikan informasi yang lebih komprehensif karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki. Jadi apabila melakukan pengadaan belanja modal, maka modal tersebut yang telah dibelanjakan itu dihitung menjadi aset ya, kekayaan ya, dan masuk dalam pembukuan ya, kan itu bersifat komprehensif. Sedangkan cash accounting hanya membukukan dana ya yang ada di dalam kas tersebut ya. Artinya pembelian belanja modal tidak dihitung. Kemudian selanjutnya aspek perbedaan yang ketujuh adalah kriteria keberhasilan. Sektor publik lebih mengutamakan ekonomis, efisien, dan efektivitas. Nanti akan kita pelajari pada materi anggaran berbasis kinerja yang melihat dari sisi ekonomisnya, sisi efisiensinya, dan sisi efektivitasnya. Sedangkan sektor swasta lebih kriteria keberhasilannya dilihat dari laba yang dihasilkan. Yang kedelapan, kecenderungan sifat organisasi publik bersifat politis ya. Sedangkan sektor swasta organisasi bersifat bisnis. Jadi lebih kepada kumpulan modal ya. Kalau organisasi sektor publik ini lebih kepada kumpulan masyarakat, kumpulan keinginan. Kedaulatan berada di tangan masyarakat atau rakyat. Yang terakhir, aspek perbedaan yang ke-9 adalah dasar operasionalnya. Untuk sektor publik di luar mekanisme pasar ya. Jadi kesannya lebih monopoli, sedangkan sektor swasta dasar operasionalnya berdasarkan mekanisme pasar. Jadi lebih kompetisi ya, persaingan antara pemilik perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Nah, itu perbedaan sifat dan karakteristik organisasi publik dengan sektor swasta. Ya, itu beberapa hal ya dalam pertemuan ini yang membahas teori dasar administrasi
Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman terhadap batasan-batasan organisasi sektor publik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.